Pertama-tama, mari kita membayangkan lagi apa yang dimaksud dengan pembatas linier atau linear classifier, di mana kita akan mencontohkan di sini dengan menggunakan klasifikasi biner yang memisahkan dua kelas. Misalkan pada kasus ini ada kelas lingkaran berwarna merah dan kelas lingkaran berwarna biru. Linear classifier atau pembatas linier itu adalah sebuah garis linier yang akan memisahkan kedua kelas ini menjadi dua bagian. Di mana fungsi dari garis linier ini dapat dinyatakan menjadi fungsi linier, yaitu W transpose dikalikan X ditambah dengan B sama dengan 0, atau bisa juga kita nyatakan sebagai Y sama dengan MX plus C, di mana C-nya ini adalah P ini atau bias ya, kemudian M itu adalah width, itu adalah gradient, sedangkan X itu adalah nilai X, dengan Y adalah nilai Y. Di sini untuk Y diset dengan nilai sama dengan 0 atau vektor 0. Jadi ini adalah vektor 0. W ini kita nyatakan juga sebagai sebuah vektor yang ditranspose. Nah, dalam kasus ini, garis ini menunjukkan bahwa garis ini pada posisi Y-nya itu sama dengan 0. Sedangkan daerah yang ditempati oleh anggota kelas warna merah ini merupakan daerah di mana fungsi persamaan WTX ditambah B ini lebih besar dari vektor 0. Sedangkan daerah yang ditempati oleh kelas biru itu mempunyai pertidaksamaan maksud saya, di mana nilai WT kalikan X ditambah B atau fungsi WT W transpose, jadi T di sini adalah transpose, dikalikan X ditambah B itu lebih kecil dari 0. Jadi yang di bawah garis ini lebih kecil dari 0, gambarnya itu. Atau kalau kita nyatakan bahwa ini itu adalah Y, jadi Y kurang dari 0, Y lebih besar dari 0. Nah, Y sendiri ini bisa kita nyatakan, atau Fx atau Y, itu sama dengan fungsi sin dari W transpose X ditambah B. Konsep ini juga kita temui pada saat kita belajar jaringan saraf tiruan. Nah, yang menjadi permasalahan baik di jaringan saraf tiruan maupun di kasus-kasus pembatas linier atau linear classifier yang ada, itu adalah bagaimana menemukan garis separator yang paling optimal. Apakah ini, ataukah ini, ataukah ini, ataukah ini? Ya, jadi ada banyak sekali kemungkinan yang bisa kita dapatkan untuk memisahkan antara dua kelas ini. Nah, mana yang paling optimal? Bagaimana cara mengukurnya? Kita ulangi.
Jadi misalkan saya menggunakan ini, nah misalkan saya misalkan garis yang kita dapatkan adalah seperti ini. Lalu ada satu objek yang terletak di sini. Nah, maka objek ini kalau kita melihat posisinya terhadap garis pembatas ini, maka objek ini itu adalah anggota dari kelas yang warnanya merah. Kalau saya beri, ya, ini kalau kita tentukan dia menurut batas ini itu adalah merupakan anggota dari kelas yang berwarna merah. Namun kalau kita lihat sebenarnya dia lebih dekat ke yang berwarna biru. Dia lebih dekat ke kelas yang berwarna biru. Nah, sehingga bisa jadi kita harus menemukan batas garis itu tidak di situ tepatnya, tapi adalah di daerah. Sehingga kalau dia masih ada di dalam garis dengan margin tertentu, jarak tertentu terhadap daerah yang berwarna biru, maka dia lebih tepat dikategorikan menjadi kelas yang berwarna biru. Nah, inilah konsep yang diusung oleh SWM. Kita akan gambarkan sekali lagi bagaimana konsep dari SWM. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan jarak sampel X, jadi kalau saya sebut sampel X itu adalah titik-titik yang berwarna merah dan titik-titik yang berwarna biru ini terhadap pembatas. Jadi kalau kita menemukan garis ini adalah garis pembatas tadi, jadi saya kembalikan bahwa ini garis ini adalah W transpose XI ditambah B. Ya, saya tambahkan garis ini. Maka jarak setiap sampel ini ke garis W transpose XI ditambah B, X ya, ini bukan X, X ditambah B itu sama dengan, dirumuskan sama dengan W transpose XI itu adalah X, ya, nilai X itu ditambah B dibagi besaran dari nilai, ya, besaran dari bobotnya. Jadi kalau lambang seperti ini, itu menggambarkan besaran dari vektor W. Ya, besaran. Ya. Sedangkan tadi di sini ada kita menetapkan sebuah margin sebagai pembatas yang membatasi garis ini sehingga mana yang masuk, yang dianggap masuk sebagai anggota kelas merah dan anggota kelas biru, ya, ini juga ditentukan apakah dia berada pada margin atau daerah margin P. Jadi margin P dari pembatas itu adalah jarak antara support vektor terhadap pembatasnya. Nah, apa itu support vektor? Support vektor adalah titik-titik atau
sampel-sampel yang paling dekat ke garis pembatasnya. Nah, dalam hal ini contohnya adalah yang ada di garis margin tersebut. Jadi ini yang disebut dengan margin. Margin B. Nah, secara intuisi problem di dalam support vector recognition itu adalah bagaimana cara kita memaksimalkan margin, termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebatas apa margin itu bisa dimaksimalkan. Kan tidak mungkin margin itu kita maksimalkan sampai seluas dari daerah yang seharusnya menjadi bagian dari daerah kelas-kelas tersebut. Ya, bagaimana caranya memaksimalkan margin dari kelas itu.